Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual dengan saya, anggota kelompok John Hendro berasal dari SMK Negeri 2 Pekanbaru. Saya Tato Iskandar dari SD IT Al-Fitiyah Pekanbaru. Saya Firdaus Andri dari SMK Negeri 2 Pekanbaru. Selamat menyaksikan. Oke Pak John, selamat siang Pak John. Siang Pak Tato. Apa kabar nih Pak John Hendro hari ini? Sehat Pak, sangat sehat sekali. Mantap, luar biasa Pak John ya. Ini guru yang selalu semangat di sekolah kita. Siap Pak. Oke Pak John, saya dengar-dengar nih Pak John katanya mau melakukan proses coaching hari ini ya. Tepat sekali Pak. Jadi ada guru kayaknya tadi yang mencari Pak John untuk di coaching katanya sama Pak John. Cuman sebelum proses coaching Pak John, saya sebagai supervisornya Pak John nih, ada sedikit mungkin yang mau kita obrolin di sini Pak John. Jadi sebelum proses coaching dimulai, mungkin ada beberapa tahapan yang perlu Pak John ketahui dan menjadi penilaian juga buat saya sebagai supervisor Pak John. Jadi nanti saya ingin melihat apakah nanti proses coaching Pak John itu apakah sudah sesuai dengan alur cerita yang sudah kita pelajari gitu ya. Kemudian nanti juga saya melihat apakah Pak John sudah menerapkan pertanyaan yang berbobot atau belum kepada coachingnya. Kemudian juga saya akan melihat apakah coaching bisa merespon dengan baik pertanyaan dari Pak John tadi gitu ya. Jadi mungkin itu beberapa tahapan atau alur mungkin yang bisa Pak John terapkan nanti di proses coachingnya ya. Kemudian jangan lupa juga Pak John, jadi kita kan punya prinsip juga ya dalam proses coaching ini yang tak boleh dilewatkan juga Pak John. Saya ingin nanti Pak John bisa menghadirkan kemitraan di antara Pak John dengan coachingnya nanti. Jadi ada suasana kekeluargaan lah gitu ya, santai. Kemudian saya ingin juga ada melihat proses kreatif yang berjalan di sana dalam proses coachingnya. Kemudian juga saya mengharapkan Pak John bisa memaksimalkan dan menggali potensi dari si coachingnya nanti. Nah, kira-kira bisa Pak John ya? Bisa, siap Pak, bisa Pak. Oke, baik Pak John. Tapi sebelum itu semuanya saya ada beberapa pertanyaan nih buat Pak John. Kira-kira dari proses coaching nanti kompetensi apa sih yang ingin Pak John kembangkan nih dari Pak John sendiri sebagai coachnya? Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi sebagai coaching nanti, coach nanti saya akan yang akan saya kembangkan itu ada 3 Pak target saya. Ya. Mulai dari kehadiran penuh dari coach saya, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan terakhir itu mendengarkan aktif Pak dari coach saya. Coaching. Itulah 3 target saya Pak. Oke, dari ketiga target itu kira-kira bisa terpenuhi semuanya nggak oleh Pak John? Atau mungkin ada lebih spesifik lagi Oke kira-kira? Pak, terima kasih ya. Jadi karena memang agak banyak juga itu Pak, jadi saya sebenarnya ingin menargetkan 2 hal Pak. Yaitu nanti ya bagaimana saya nanti mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif, itu memang yang akan jadi prioritas saya nanti Pak. Oke, berarti Pak John hanya berfokus kepada 2 kompetensi aja ya? Ya, Yaitu pertanyaan berbobot sama mendengarkan secara aktif. Oke Pak John, kira-kira indikator yang diharapkan apa nih dari proses coaching nanti? Indikatornya itu tentu Pak, saya ingin coach saya itu dapat mengeksplor kemudian ide-ide dia, kemudian gagasan dia dalam memecahkan Pak masalah yang dihadapinya. Oke lah Pak John, kira-kira mungkin itulah mungkin yang ingin saya obrolkan dengan Pak John sebelum proses coaching ini kita mulai. Dan nanti mungkin pada saat proses coaching saya minta izin hadir di situ ya Pak John ya? Ya, siap Pak, boleh Pak, silakan Pak. Untuk melihat proses coachingnya ya. Siap. Dan setelah itu nanti proses coaching sudah selesai, kita ngobrol lagi berdua Pak John. Boleh, siap Pak. Saya ingin melihat bagaimana hasil atau perkembangan pengamatan saya dan hasil dari pengamatan Pak John. Baik Pak, siap Pak. Oke Pak John, selamat mengcoaching teman kita. Oke, siap. Silakan. Terima kasih Pak. Oke Pak. Selamat siang Pak Firdaus, apa kabarnya hari ini Pak? Selamat siang Pak John. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, Pak ya, semoga kita semua dalam sehat Pak. Gimana Pak hari ini Pak? Kegiatan Bapak? Ya begitulah Pak, agak cukup padat Pak. Dengan aktivitas hari-hari ini kan banyak. Saya dapat info Bapak mencari saya nih. Nah, kira-kira ada apa Pak? Iya kemarin Pak, kebetulan saya ingin mencari Bapak. Saya ingin bercerita Pak kemarin dengan permasalahan saya. Gitu.
Kira-kira apa yang Bapak mau omongkan ini? Begini Pak, saya ini sebenarnya sangat miris. Saya masih melihat kadang-kadang masih ada beberapa guru masih menerapkan disiplin kepada peserta didik dengan cara marah-marah, teriak-teriak, bahkan melakukan hukuman fisik maupun hukuman verbal gitu kan. Squat jam gitu kan, yang kadang bisa membahayakan kesehatan fisik siswa tersebut gitu. Pernah dulu Pak tahun 2018 kasus Hanum yang mencuat ke publik dari SMA Mojokerto. Si anak ini dihukum squat jam sebanyak 90 kali Pak. Alhasil anak ini lumpuh. Gitu kan. Kemudian ada lagi kasus siswa depresi di MTS Kediri. Beliau dimarah-marah oleh gurunya, tidak membuat tugas gitu. Hasilnya dia stres gitu, depresi, tidak mau makan, tidak mau sekolah gitu. Susah dia untuk orang tuanya untuk berkomunikasi sama dia Pak gitu. Tentunya kan kita tidak ingin terulang lagi di dunia pendidikan, apalagi sampai terjadi di sekolah saya Pak. Oke. Kira-kira Pak, apa yang jadi hambatannya Pak? Yang jadi hambatan saat ini yaitu Pak, masih ada beberapa rekan sejawat yang masih berteriak ketika siswa terlambat. Mereka berteriak dengan nada yang marah-marah, gitu kan, nada yang tinggi gitu. Kemudian yang saya dengar juga masih ada guru-guru yang menegur, mengeluarkan kata-kata yang bisa membuat anak itu malu di depan teman-temannya gitu. Ketika alasan anak ini jadi malas untuk jadi malas untuk datang ke sekolah gitu Pak. Nah kemudian beberapa guru juga masih menerapkan hukuman fisik Pak, berupa jalan jongkok, squat jam, push up tanpa mempertimbangkan kesehatan anak ini. Kita nggak tahu nih Pak, apakah anak ini tangannya bekas patah, bekas terkilir, kakinya bekas patah, gitu kan? Jadi bahaya gitu. Oke Pak, Menurut saya. dari pandangan Bapak itu kira-kira nih situasi idealnya seperti apa yang Bapak inginkan? Situasi yang idealnya mungkin sekarang ini saya ingin menerapkan disiplin positif Pak. Saya ingin menerapkan disiplin positif dapat diterapkan di sekolah saya tanpa adanya hukuman, marah-marah, teriakan gitu. Saya ingin seluruh siswa dan warga sekolah sudah mentaati tata tertib sekolah dengan baik dan melaksanakan dengan sepenuh kesadaran, tanggung jawab. Mungkin tidak 100% ya Pak ya terlaksana itu. Jika pun masih ada siswa yang lalai, tapi tetap terus dimotivasi lah siswa itu, terus dimotivasi dan diingatkan baik-baik oleh guru, tim kesiswaan, guru BK, bahkan membangun komunikasi intent dengan murid itu Pak. Oke Pak, positif sekali Pak ya. Itu yang saya. Jadi Pak, dari permasalahan Bapak ini idealnya di level berapa? Jika di level kan Pak 1 sampai 10 saya ingin dari level 8 dulu lah Pak. Ya karena tidak mudah juga Pak menerapkannya, karena berkaitan dengan proses lah Pak. Oke Pak, dari percakapan kita ini Pak, sejauh ini menurut Bapak nih, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan Pak? Kalau menurut saya Pak, yang harus diperbaiki, yang ditingkatkan yaitu mungkin saya akan melaksanakan sosialisasi nih Pak. Saya akan melaksanakan sosialisasi pelatihan guru tentang pemahaman penerapan disiplin positif di sekolah ini. Kemudian mungkin saya berkoordinasi dengan rekan-rekan guru penggerak maupun komunitas di sekolah Pak, untuk berbagi praktik baik tentang disiplin positif ini gitu. Kemudian mungkin mengenalkan kepada guru-guru, tentang pelaksanaan segitiga restitusi Pak. Dan membuat kesepakatan kelas itu. Itu Pak. Budaya positif itu. Budaya positif Pak ya. Kira-kira apa lagi nih Pak? Mungkin bisa mengarahkan rekan-rekan sejawat untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak Pak. Ya, nanti kan di angkatan berikutnya kan nanti kita arahkan untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak ini Pak. Kira-kira ada lagi nggak Pak? Mungkin itu aja mungkin Pak yang saat ini Pak. Kira-kira nih dalam waktu dekat ini mana yang akan Bapak lakukan? Yang saya ingin lakukan dalam waktu terdekat ini mungkin berkoordinasi dengan komunitas guru penggerak di sekolah Pak.
Saya akan berkoordinasi dengan komunitas guru penggerak sekolah untuk lebih menyusun program penetapan disiplin positif sekolah itu. Seperti sosialisasi, pelatihan guru, serta berbagai praktik baik itu Pak. Saya akan memberi contoh kepada rekan sejawat saya untuk membuat kesepakatan kelas dan melakukan segitiga restitusi melalui video yang telah saya buat, kemudian saya share di media sosial Pak. Oke, Pak. Kemudian Pak, apa yang bisa memastikan keberhasilan dari rencana Bapak ini? Yang bisa memastikan keberhasilan saya ini yaitu saya akan membuat rencana dulu Pak. Membuatkan rencana dulu dari berkoordinasi dengan guru penggerak, komunitas guru penggerak tadi. Saya minta izin kepala sekolah mungkin untuk melakukan penerapan disiplin positif sekolahnya Pak. Terutama kepala sekolah dulu lah, saya minta izin dulu Pak. Mendukungkan beliau. Berarti boleh dijelaskan lebih terperinci Pak, kira-kira siapa yang dapat mendukung rencana Bapak ini, siapa-siapa itu pihaknya Pak? Yang pertama mungkin kepala sekolah, yang kedua mungkin sama komunitas sekolah, komunitas guru penggerak yang ada di sekolah gitu. Kapan kira-kira Pak dilakukan? Besok mungkin sudah bisa saya mulai Pak dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu kan dengan ketua komunitas tadi yang saya bilang. Besok juga saya sudah bisa share video praktik baik saya yang telah saya buat nanti melalui media sosial sehingga rekan-rekan guru saya bisa melihat video praktik baik tersebut Pak. Oke, baik Pak ya. Nah, kita sudah panjang lebar nih Pak membahas ini. Kira-kira nih Pak, apa yang Bapak simpulkan? Yang dapat saya simpulkan pada pembicaraan kita ini, awal dari saya bingung dari mana saya mau mulai agar disiplin positif ini diterapkan. Dengan coaching ini saya menyadari langkah-langkah apa saja yang harus saya perbuat gitu Pak, yaitu berkoordinasi dengan komunitas guru penggerak dan menyusun program penerapan disiplin positif sekolah ini Pak. Dan dapat gambarannya. Oke Pak, baik kalau gitu Pak, kita ketemu lagi minggu depan. Saya pengen nih dengar cerita Bapak bagaimana hasil yang sudah Bapak dapatkan dari rencana yang telah Bapak paparkan tadi. Semoga apa yang Bapak rencanakan itu berjalan dengan lancar, kemudian saya berdoa Bapak sukses melaksanakan itu semuanya dan jadi kebiasaan yang baik di sekolah. Oke Pak ya, selamat melaksanakan Pak ya. Terima kasih Pak John atas waktunya. Sampai ketemu di Pak John. Oke Pak John, sudah selesai tadi ya proses coachingnya? Ya sudah Pak. Oke, tadi sih kalau saya amati dari awal sampai akhir, sepertinya proses coachingnya sudah berjalan lancar ya Pak John. Lancar ya Pak. Sudah mantap sepertinya menjadi seorang coach nih. Sudah bisa menjadi ini tempat orang curhat sama Pak John sepertinya. Oke Pak John, kira-kira nih dari proses coaching tadi, menurut Pak John nih, bagaimana performa yang Bapak tunjukkan kepada si coach tadi selama coaching tadi? Oke, terima kasih Pak Sato. Menurut Bapak sendirilah seperti apa? Terima kasih Pak Sato. Menurut saya Pak, saya sudah melakukan coaching tadi itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian mulai dari membahas tentang tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Saya merasa sudah terlaksana dengan baik Pak pada saat proses coaching tadi. Ya betul Pak John. Tadi sih ini ada beberapa yang sudah saya amati Pak John. Ya sesuai lah dengan yang Pak John bilang barusan. Sudah saya coret-coret tadi di sini. Sepertinya alur Tirta sudah terlihat, sudah dilaksanakan semuanya sama Pak John. Kemudian prinsip-prinsip dalam pelaksanaan coaching juga tadi sudah terlihat. Ada proses kreatif juga sudah terlihat, kemudian ada kemitraan juga, dan Pak John juga tadi sudah mulai bisa ya memaksimalkan lah potensi yang ada di si coach tadi dengan pertanyaan berbobot yang Pak John kasih kepada si coach tadi. Terus gimana nih perasaan Pak John sekarang setelah melakukan coaching tadi? Ya itu saya merasa senang Pak ya, sudah melakukan coaching tadi dengan alur Tirta. Tapi mungkin saya harus membiasakan lagi Pak
biasanya lagi mengikuti itu prosedur unloaded tadi, dan tentunya saya berharap kedepannya saya akan terus berlatih lagi Pak untuk memaksimalkan ini Pak. Oke, berarti itu rencana ke depan Pak John seperti itulah ya, mulai terus berlatih Pak ya. Kira-kira ada rencana lain mungkin Pak John yang mau direncanakan seperti apa ke depannya selain itu? Saya akan coba untuk melatih diri Pak untuk mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sekiranya berhubungan dengan permasalahan rekan ataupun coach saya. Kemudian saya akan juga membiasakan coaching ini ke rekan-rekan guru. Jadi dengan seperti itu saya itu berharap ini akan memudahkan saya dalam aktivitas sehari-harinya. Betul sekali Pak John. Karena mungkin kita belum terbiasa aja ya Pak John. Tepat sekali Pak. Ya, tapi tadi walaupun Pak John mungkin baru pertama kali atau beberapa kali melakukan proses coaching, tapi sudah terlihat ini bagus Pak John dalam melaksanakan coaching. Mungkin hanya sekedar perlu melatih aja ya Pak John ya, sekali supaya bisa lebih terbiasa lagi. Oke, kira-kira Pak John, ini sebelum kita akhiri pertemuan kita, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi Pak John? Ada Pak, saya ingin mengucapkan terima kasih nih Pak Gatot karena sudah supervisi saya. Bapak sudah meluangkan waktu Bapak untuk proses ini. Kemudian kita juga tadi sudah membahas pra-observasi. Ya. Di sini saya semakin semangat Pak untuk terus menerapkan ini ke depannya. Tentu saya berharap dengan rekan-rekan seperti Bapak ini dapat berkembang lebih baik lagi saya ke depannya Pak. Baik Pak John. Tapi kalau saya sih lihat tadi Pak John proses coachingnya sudah mantap. Hanya tinggal berlatih dan berlatih lagi. Baik Pak John, terima kasih waktunya ya. Mungkin saya berharap Pak John juga selalu semangat. Siap Pak. Kemudian terus berlatih, jangan pernah berhenti untuk belajar. Siap. Terutama dari teman-teman kita yang sudah senior. Oke, Ya. siap. Baik, terima kasih Pak John. Sama-sama Pak. Oke, saya permisi dulu. Oke, terima kasih Pak.